Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar bentuk-bentuk molekul, teori valensi sel elektron pair repulsion yang dipelajari di kelas 10 semester 1. Pada masa pandemi, mungkin di antara kalian pernah membuat hand sanitizer, bukan? Campuran antara alkohol dengan air dengan konsentrasi tertentu. Mengapa jika 100 ml alkohol dicampur dengan 100 ml air, volume akhirnya bukan 200 ml? Karena alkohol dan air memiliki bentuk-bentuk molekul yang berbeda. Di antara contoh bentuk molekul, di antaranya adalah NH3, H2O, BCl3, CCl4, SO2, dan masih banyak lagi bentuk molekul yang berbeda. Tentu bentuk-bentuk ini memiliki sifat-sifat yang berbeda. Geometri elektron dan bentuk molekul. Ruang yang ditempati oleh pasangan-pasangan elektron valensi di sekitar atom pusat disebut domain, sehingga teori valensi sel elektron pair repulsion disebut juga teori domain. Ada dua domain. Di antaranya adalah domain ikatan, yaitu domain yang mengikat antara atom pusat dengan atom yang lainnya. Kemudian ada domain non-ikatan yang berisi pasangan elektron bebas atau lone pair. Nah, kali ini kita akan belajar bentuk-bentuk molekul melalui simulasi bentuk-bentuk molekul PET Colorado. Langkah pertama, buka link aplikasi berikut. Berikutnya, atur pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas sebagai domain elektronnya. Tandai checklist bentuk molekulnya. Susun secara berurutan jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Setelah itu kita akan melihat bentuk molekul, sudut ruang, dan geometri molekul. Lengkapi tabel bentuk molekul dan tentukan bentuk molekul sesuai tipe rumusnya. Ketika kamu mengklik aplikasi PET Colorado bentuk molekul, kamu akan disajikan dua bagian, diantaranya model dan real molekul. Pada bagian pertama model, kamu tinggal mengklik, kemudian akan disajikan tool atau alat bonding yang kita sebut dengan domain, di mana pasangan elektron ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3, atau pasangan elektron bebas lone pair merupakan satu domain. Kita bisa menambahkannya dengan mengklik sesuai yang kita inginkan. Contohnya ini pada domain 2. Untuk melihat sudutnya, kita tinggal menceklis show bond angle dan kita melihat molekul geometrinya serta elektron geometrinya. Ternyata adalah linear dengan sudut 180. Jika kita tambahkan satu lagi, maka di sini bentuknya molekul geometrinya trigonal planar dan elektron geometrinya trigonal planar. Jika kita ingin mengganti dengan pasangan elektron bebas atau lone pair, kita tinggal mengganti aja dengan menghilangkan salah satu pasangan elektron ikatannya, kemudian diganti dengan pasangan elektron bebasnya. Kita bisa atur-atur sesuai dengan sudut pandang yang kita inginkan. Ternyata terjadi perbedaan molekul geometri dengan elektron geometrinya. Molekul geometrinya adalah bengkok atau bend, elektron geometrinya trigonal planar. Kita tambahkan sesuai yang kita inginkan. Misalkan ini adalah domain 4 dengan 3 PEI dan 1 PEB. Ternyata terjadi perbedaan juga, molekul geometrinya trigonal piramid dan elektron geometrinya tetrahedra. Kamu bisa mengumpulkan data setiap yang kamu coba ke dalam lembar kerja yang sudah disediakan. Kemudian, kamu dapat menyimpulkan dan menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja. Pada simulasi kedua, kamu akan mengklik real molekul di mana terdapat
contoh-contoh real molekul dari molekul sebenarnya. Sebagai contoh adalah H2O. Sudutnya ternyata berbeda dengan model. Ketika model sudutnya 109,5 dengan jumlah PeI2 dan PeB2, pada real molekul sudutnya ini menjadi menyempit 104,5. Sehingga molekul geometrinya adalah bengkok dan elektron geometrinya tetrahedral. Apa penyebabnya ya? Berikutnya kamu bisa mengumpulkan data dengan molekul yang berbeda pada aplikasi berikut. Setelah kamu melakukan simulasi yang pertama dan mengumpulkan data pada tabel pertama yang ada pada lembar kerja, kamu akan bisa menelaah tabel 1 dan melihat terjadi perbedaan antara domain yang sama. Contohnya domain 3. Di sini, domain 3 yang memiliki pasangan elektron ikatan 3 dan pasangan elektron bebas 0, ternyata bentuk geometri molekul dan geometri elektronnya sama-sama trigonal planar dan trigonal planar. Sedangkan pada jumlah pasangan elektron ikatan 2 dan pasangan elektron bebas 1, bentuknya adalah bengkok pada geometri molekulnya. Geometri elektronnya trigonal planar. Terjadi perbedaan. Kemudian, kamu akan menemukan hubungan bentuk molekul dengan jumlah pasangan elektron ikatan dan jumlah pasangan elektron bebasnya. Di sini juga, kamu dapat membedakan antara geometri molekul dan geometri elektron. Dari perbedaan ini, kamu dapat menyimpulkan mengapa bentuk molekul dapat berbeda-beda karena variasi pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebasnya. Pada simulasi 2, kamu dapat mengumpulkan data juga dari tiap molekul yang ada pada aplikasi tersebut dan menentukan apakah hubungan bentuk molekul dengan jumlah pasangan elektron ikatan dan jumlah pasangan elektron bebasnya. Tuliskan kesimpulan dari simulasi yang telah kalian lakukan. Pada tabel 3, kamu akan melihat geometri molekul dan geometri elektron tanpa menggunakan simulasi. Karena di sini kamu sudah bisa menyimpulkan bahwa pengaruh pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas dapat mempengaruhi bentuk geometri molekulnya. Sampai jumpa. Terima kasih.